Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan segera memulai pembahasan tentang tentang present perfect tense, ya. Oke, tentang present perfect tense. Kali ini Bapak akan pertama-tama seperti biasa menayangkan video pembelajaran ya tentang present perfect tense. Itu videonya lumayan panjang, jadi nanti silahkan kalian dengarkan dengan baik dan perhatikan. Nah, setelah nanti penayangan video, nanti Bapak memperlihatkan penjelasan saya melalui file Word ya, file Word. Jadi mungkin penjelasan hari ini agak lama, agak panjang ya, tapi Pak harapkan kalian mengikutinya dengan baik. Nah, setelah nanti penjelasan ini kemudian ada penugasan, baru mungkin Bapak akan mengadakan ulangan. Nanti ulangannya sekalian dengan materi-materi yang sudah Bapak tayangkan. Sedangkan tugas video yang sudah kalian buat itu silakan kirimkan saja. Nanti ada kesempatan, kalau sudah semuanya nanti kirim, nanti Bapak akan cek semuanya, kemudian Bapak sortir video yang bagus, nanti Bapak dokumentasikan sebagai video hasil pembelajaran kita. Seperti yang Bapak janjikan, nanti saya pilih mungkin 3-5 video yang bagus, kemudian Bapak dokumentasikan di channel Bapak di YouTube, dan kemudian itu Bapak tayangkan nanti kepada guru-guru semua ya, supaya kelihatan kita memang kita belajar ya. Jadi kita belajar dengan baik, kita tidak menyia-nyiakan waktu. Kemudian kembali Bapak sarankan bagi kalian yang tidak bisa mengikuti di Google Meet ini, Bapak harapkan kalian juga mengikuti di YouTube ya, supaya supaya nanti kalian betul-betul mendengarkan penjelasan dengan baik. Dan ya, itu barusan Bapak mengambil absensi ya, Bapak mengambil absensi untuk yang di Meet. Nah, untuk yang di YouTube nanti mungkin di pertengahan pertemuan baru Bapak mengambil absensi di YouTube. Jadi keduanya nanti Bapak ambil sebagai bukti juga kalian hadir. Nah, Bapak harapkan ini kalau peserta di Meet misalnya ada 15 orang aja sudah cukup bagus. Kalau bisa sih lebih gitu ya. 15 orang ada yang mendengarkan langsung di Meet, nanti sisanya silahkan mendengarkan di YouTube. Baik, ini pesertanya sudah ada yang di Meet ya, ini ada 11 orang. Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini Bapak akan membahas tentang materi tentang present perfect tense. Sebentar, dan Pak mau cari dulu filenya. Oke, bentar, Pak mau cari dulu file.
Nah, inilah yang kita akan bahas. Kembali saya coba panggil untuk meyakinkan yang hadir-hadir ini. Yang hadir di dulu saya panggil ya. Sri Astuti. Iya, Pak. Oke. Nona Adriano. Nono. Hadir, Pak. Oke. Dimas. Hadir, Pak. Oke. Agustia. Ya. Oke. Deta Pranata, selamat pagi, selamat bertemu. Oke. Selamat pagi, Pak. Hadir, Pak. Oke. Kemudian nanti tetap kamu Deta ya, hadir ya, hadir. Ini siapa yang baru? Iya. Aldi ini baru datang. Erpa Diasa, selamat pagi Erpa, rajin. Agus, Selamat pagi, Pak. Oke, rajin. Hadir, Pak. Agus Adi Putra ini. Ada Agus juga rajin ini. Oke. Agus, silakan. Hadir. Hadir, Pak. Oke, bagus. Saklusna, ini juga rajin. Selamat pagi. Hadir, Pak. Oke. Anggun Aprilia. Hadir, Pak. Oke, bagus. Tegar Adi Prawan. Adi Prawan ya. Tegar Adi Putrawan. Selamat pagi. Hadir, Pak. Oke. Aldi, selamat pagi. Oke, bagus. Hadir, Pak. Suryati Dewi, selamat pagi, selamat datang. Oke, ini siapa terakhir nih yang baru masuk nih? Oh, Yunipita Komang, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, oke. Ada peserta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 orang. 13 orang. Oke, ada peserta 13 orang. Sudah siap kalian semuanya? Nah, sebelum video Bapak putar, sebelum Bapak putarkan video, sebaiknya kalian ambil headsetnya. Ya, ambil headsetnya, itu jauh lebih bagus. Kemudian dengarkan dan lihat. Ini lumayan lama ya, ini videonya lumayan lama, yaitu selama sekitar 30 menit, setengah jam ya. Nanti setelah itu baru Bapak nambahkan dengan penjelasan dari Bapak. Nah, setelah nanti mendapat penjelasan dari Bapak, nanti baru ada penugasan terakhir. Nah, seperti itu rencana kita hari ini. Jadi lumayan mungkin agak lama pertemuan kita hari ini. Kalau tidak kuat mengikuti di Google Meet, tapi saya harapkan kuat ya. Nanti bisa kalian beralih ke YouTube. Ya, dan bisa beralih ke YouTube. Yang penting sudah tahu tugasnya hari ini apa. Kemudian sebab yang tugas hari ini harus dikumpulkan hari ini gitu. Untuk meyakinkan bahwa kalian hadir gitu. Nanti tugasnya juga nanti berikan kesempatan untuk mengumpulkannya sampai sore ya, sekitar jam 6 sore. Nah, itu adalah itu rencana kita hari ini. Jadi silakan berdoa dalam hati. Semoga apa yang kamu dapatkan hari ini bisa kalian terima dengan baik dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Sudah siap ya? Sudah siap? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Silakan sekarang videonya segera akan Bapak putar. Ya.
English Learning Fest. In this lesson, you will learn all about present perfect. Okay, apa sih present perfect? Present perfect tense adalah kalimat yang mengandung pernyataan atau kegiatan yang sudah terjadi atau belum terjadi. Perhatikan dengan baik, sudah terjadi atau belum terjadi. Sudah atau belum. Contohnya, sudah. I've ever come here before. I've ever come here before. Atau I have ever come here before. Saya pernah kesini sebelumnya. Saya sudah pernah kesini sebelumnya. Bisa juga diartikan seperti itu. Saya sudah pernah kesini sebelumnya. Atau saya pernah kesini sebelumnya. Contoh yang belum. I've never come here before. Saya belum pernah kesini sebelumnya. Saya belum pernah kesini sebelumnya. Jadi, present perfect tense bisa digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang telah terjadi atau yang belum terjadi. Kita bisa menggunakan kata ever untuk pernah dan never untuk belum. Okay, and then, kapan present perfect tense digunakan? Pertama, biasanya present perfect tense digunakan ketika sesuatu baru saja terjadi. Seperti, I have just finished my homework. I've just finished my homework. Saya baru saja menyelesaikan PR saya. Saya baru saja selesai membuat PR. PR-nya baru selesai saya buat. Maksudnya seperti itu. Jadi baru saja terjadi. And number 2, telah terjadi. Tapi masih berlanjut. Contohnya, I have been married for 3 years. I've been married for 3 years. Saya telah menikah selama 3 tahun. Saya telah menikah selama 3 tahun. Maksudnya apa? Saya menikah 3 tahun yang lalu. Tetapi kami masih melanjutkan pernikahan kami sampai sekarang. Kemudian number 3, sudah dan kini. Contohnya, this month, Mom has visited Granny twice. This month, Mom has visited Granny twice. Bulan ini, ibu telah menjenguk nenek 2 kali. Yang sudahnya kapan? Maksudnya adalah minggu lalu, ibu sudah menjenguk nenek sekali. Dan sekarang, ibu menjenguk nenek lagi. Artinya, kemarin sudah, dan sekarang, ibu menjenguk lagi. This month, Mom has visited Granny twice. Artinya apa? Artinya ada jembatan penghubung antara sesuatu yang sudah terjadi dan sekarang. Oke, jadi seperti jembatan, ada penghubungnya. Kemudian, number 4, waktu tidaklah penting. Artinya, tidak ada penyebutan waktu. Contohnya, Dad has read many books. Dad has read many books. Ayah sudah membaca banyak buku. Di sini tidak ada keterangan waktu. Apakah ayah membaca banyak buku selama 2 minggu atau selama sebulan? Yang jelasnya, ayah sudah membaca banyak buku. Jadi, present perfect tense bisa digunakan untuk kegiatan yang baru saja terjadi. Kemudian, kegiatan yang telah terjadi tapi masih berlanjut. Dan kegiatan yang sudah terjadi tetapi ada penghubungnya sekarang. Seperti jembatan, it's connected. Menghubungkan antara sesuatu yang sudah terjadi dan sekarang terjadi. Kemudian yang terakhir, present perfect tense bisa digunakan dengan tanpa menyebutkan waktu. Maksudnya waktunya tidak penting. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menyebutkan waktu kapan terjadi. Kemudian time signal yang biasa digunakan dalam present perfect tense seperti ever, pernah, and then never, belum. Ever pernah, sementara lawannya never, belum. And already, sudah. Already, sudah. Or just, baru saja. And yet, belum. Belum. Yet, belum. Ataupun still, masih. Still, masih. And then, present perfect tense dibagi dua. Yang pertama ada verbal, yang berarti menggunakan verb, kata kerja. Dan yang kedua, nominal, berarti menggunakan noun atau kata benda.
Nah, sekarang kita akan belajar present perfect tense yang verbal, berarti menggunakan verb, kata kerja. And then, let's look at the formula. Ayo kita lihat formulanya, atau rumusnya, yang verbal ya, artinya yang menggunakan verb. Yang pertama, kalimat yang mengandung pernyataan atau kalimat positif. Subject plus have or has plus verb 3. Verb 3, teman-teman sudah tahu verb 3? Nanti kita akan pelajari. Kemudian, number 2, kalimatnya yang mengandung penangkalan atau tidak, atau negative. Subject plus have or has plus not plus verb 3. Last one adalah interrogative atau tanya, kalimat yang mengandung pertanyaan. Have or has plus subject plus verb 3. Dan jangan lupa tanda tanya. Oke, perhatikan dengan baik-baik. Kalimat present perfect tense yang verbal berarti menggunakan verb 3. Apa itu verb 3? Ayo kita lihat. Verb 1 biasa digunakan dalam bentuk present simple. Verb 2 digunakan dalam bentuk past simple. Dan verb 3 biasanya dalam present perfect tense. Nama lainnya adalah past participle. Verb dalam bahasa Inggris terbagi dua. Yang pertama adalah regular verb. Regular verb merupakan verb yang beraturan. Verb yang beraturan sesuai dengan pola. Contohnya, verb 1 atau present simple, study. Ketika menjadi verb 2 atau past simple menjadi study. I-nya berubah jadi Y, kemudian ditambah ed. Dan verb 3-nya atau past participle-nya menjadi studied. Jadi, study, studied, studied. Pernah dengar bukan? Have you ever heard this before? Sudahkah teman-teman mendengar ini sebelumnya? Study, studied, studied. And help menjadi helped. Dan helped. Play, played, played. Kemudian, verb 1 biasa digunakan dalam present simple, verb 2, past simple, dan verb 3 disebut dengan past participle. Bagian kedua kita akan membahas tentang irregular verb. Artinya, verb yang tidak beraturan, verb yang tidak memiliki pola. Artinya, teman-teman harus menghafalnya. Buatlah listnya, atau teman-teman bisa belajar di channel Miss Katy. Linknya di list ya. Dan ucapkan yang baik, how to pronounce the irregular verb. Ucapkan yang baik, bagaimana cara mengucapkan irregular verbnya. Oke, ayo kita lanjutkan irregular verb yang verb 1 atau di present simple. Contohnya, go. Verb 2 atau digunakan dalam past simple menjadi went. Dan ketika menjadi verb 3 atau past participle menjadi gone. Go, went, gone. I'm sure you've heard this before, right? Miss yakin teman-teman pasti pernah mendengar ini. Go, went, gone. Contoh yang lainnya, say menjadi said dan said. Read menjadi read dan read. Okay, pay attention, perhatikan dengan baik. Irregular verb atau verb yang tidak beraturan memiliki 3 pola. Yang pertama, bentuk ke-1, kedua dan ketiganya tidak sama. Maksudnya, verb 1, verb 2, dan verb 3-nya tidak sama. Contohnya, go, went, gone. Tidak sama bukan? Verb 1-nya go, verb 2-nya menjadi went, dan verb 3-nya menjadi gone. Artinya pergi. Sementara bentuk keduanya adalah verb 2 dan verb 3-nya sama. Verb 2 dan verb 3-nya sama. Contohnya, say. Verb 2 dan verb 3-nya said, said. Say, said, said. Kemudian, bentuk ketiganya adalah, atau jenis ketiga, verb 1, verb 2, dan verb 3-nya sama. Tulisannya sama. Seperti read, read, read. Hanya saja verb 1-nya dibaca beda. Tetapi tidak berlaku untuk semua verb ya. Read, read, read. Contoh yang lainnya seperti cut, cut, cut. Memotong. Oke, yang dibaca beda hanya read saja.
Kemudian kita belajar present perfect tense yang pernyataan atau kalimatnya pernyataan yang berarti kalimat positif ataupun disebut juga dengan affirmative. Perhatikan dengan baik. Pertama kita akan bahas present perfect tense yang mengandung pernyataan yang berarti kalimatnya positif atau sebutan lainnya affirmative. Ini verbal ya, menggunakan verb. Formulanya subject plus have or has plus verb 3. Ini kalimatnya affirmative ya, kalimat positif atau pernyataan. Di kalimat affirmative atau kalimat yang mengandung pernyataan, teman-teman harus perhatikan dengan baik subjeknya. Oke, apakah subjeknya menggunakan have or has? Oke, mari kita belajar. Yang pertama, jika subjeknya I, berarti have, I have. Atau you have, we have, and they have. Dan jika subjeknya she, berarti menggunakan has. He has, and it has. Perhatikan dengan baik ya, dan hafal dengan baik. And then kita bahas contoh kalimatnya. Subject I, you, we, they berarti menggunakan have. Dan verb 3. I, you, we, they, have, and verb 3. Contohnya, I, you, we, they. I have, you have, we have, and they have. I have done my work. You have written a new book. Atau you have written a new book. And we have cleaned the room. We have cleaned the room. And they have studied English. They have studied English. Oke, perhatikan. Done, written atau written, cleaned, and studied merupakan verb 3. Kemudian, I have bisa disingkat dengan I. You have disingkat dengan you. Dan we have disingkat dengan we. Sementara they have disingkat dengan they. Jadi kalimatnya, I've done my work. You've written a new book. We've cleaned the room. Dan they've studied English. I have done my work. Atau I've done my work. Artinya, saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. Dan artinya menyelesaikan atau sudah melakukan. And then, you have written a new book. Menjadi, you've written a new book. Atau you've written a new book. Kamu sudah menulis sebuah buku baru. Kamu sudah menulis sebuah buku baru. Written atau written artinya menulis atau sudah menulis dalam bentuk verb 3 ya. Kemudian, we have cleaned the room. Menjadi, we've cleaned the room. Kami sudah membersihkan ruangannya. Cleaned merupakan verb 3 yang berarti membersihkan. Kemudian, they have studied English for 2 months. They have studied English for 2 months. They have bisa disingkat menjadi they've. They've studied English for 2 months. Artinya, mereka sudah belajar bahasa Inggris selama 2 bulan. Perhatikan di sini, studied merupakan verb 3 yang berarti belajar. Sudah belajar. Kemudian, for 2 months kita tambah. Artinya selama 2 bulan. They've studied English for 2 months. Mereka sudah belajar bahasa Inggris selama 2 bulan. Kemudian, yang subjeknya she, he, dan it berarti menggunakan has. She, he, it, has. Dan verb 3. Contohnya, she, he, it. She has, he has, and it has. She has studied math. He has tried bakso before. It has eaten the apple. It has bitten the apple. Bisa disebut dengan bitten atau bitten.
it has bitten the apple. Perhatikan studied, tried, dan bitten merupakan verb 3. She has bisa disingkat dengan she's. He has disingkat dengan his. Dan it has bisa disingkat dengan its. She studied math. He's tried bakso before, and it's bitten the apple. Ataupun she has, she-nya diganti dengan nama. Contohnya, Tina has. Tina has studied math. Dan Nick has tried bakso before. Sementara it-nya diganti dengan noun, benda, atau hewan. Contohnya, Monkey has bitten the apple. Monkey has bitten the apple. She has studied math. Dia sudah belajar matematika. Ataupun Tina. Dia bisa kita ganti dengan Tina. Studied-nya verb 3. Atau she has atau dia bisa kita singkat dengan she's. Atau langsung kita ganti dengan nama Tina. Tina has studied math. Jadi ketika subjeknya she bisa diganti dengan nama perempuan. She has atau Tina has. Kemudian he has tried bakso before. He bisa diganti dengan Nick. Jadi dianya siapa? Dia namanya Nick. Jadi Nick sudah mencoba bakso sebelumnya. Try merupakan verb 3 yang berarti mencoba. Sementara he has bisa kita singkat dengan his atau langsung dengan nama. Nick has. Nick has tried bakso before. Nick sudah mencoba bakso sebelumnya. Kemudian it has bitten the apple. Monyet sudah menggigit apelnya. Bitten artinya menggigit. Atau teman-teman bisa membaca dengan bitten atau bitten. Kemudian it has bisa disingkat dengan its ataupun langsung mengganti dengan nama hewan. Monkey berarti monkey has. Monkey has bitten the apple. Atau it's bitten the apple. Ataupun it has bitten the apple. Mudah bukan? Jadi it has bisa disingkat dari its atau diganti dengan nama hewan. Monkey has. Okay, and then kalimat yang mengandung penyangkalan atau kalimat negatif. Formulanya subject plus have or has plus not plus verb 3. Perhatikan setelah have or has ada tambahan not, baru verb 3. Berarti kalimatnya merupakan kalimat negatif atau penyangkalan. Contohnya, I, you, we, they, have. Kemudian tambah not dan verb 3 karena ini kalimatnya penyangkalan. Contohnya, I, you, we, they, I have, you have, we have, they have. I have not done my work yet. I have not done my work yet. You have not written a new book at all. Dan we have not cleaned the room. Yang terakhir, they have not studied English. Di sini ada done, written, cleaned, dan studied yang berarti verb 3. Kemudian I have bisa disingkat dengan I. You have, you've. We have, we've. Dan they have menjadi they've. Kemudian perhatikan di sini ketika kalimatnya penyangkalan ada tambahan not, dan not. Kemudian dari perhatikan, I have not done my work yet. Atau I've not done my work yet. Saya belum menyelesaikan pekerjaan saya. Not done. Belum menyelesaikan. I've not done my work yet. Saya belum menyelesaikan pekerjaan saya. Kita menambah kata yet yang berarti belum mengerjakan. Artinya belum, merupakan penegasan. Kemudian, you have not written a new book at all. Atau you've not written a new book at all. Kamu belum menulis sebuah buku baru sama sekali. Dia cita-citanya jadi seorang penulis, tetapi dia belum menyelesaikan sebuah buku sama sekali. Dia belum menulis sama sekali.
Bagaimana dia bercita-cita menjadi seorang penulis jika dia belum menyelesaikan buku sama sekali? You've not written a new book at all. Kamu belum menulis sebuah buku sama sekali. Perhatikan not written atau written. Artinya belum menulis. And then, we have not cleaned the room yet. Kita menambah yet di sini ya. Atau we've not cleaned the room yet. Kami belum membersihkan ruangannya. Kami belum membersihkan ruangannya. Not cleaned artinya belum membersihkan. Ini merupakan penyesalan. Jadi kita nambah kata not sebelum cleaned. And then they have not studied English today. Kita menambah keterangan today. They have not studied English today. Atau they've not studied English today. Mereka belum belajar bahasa Inggris hari ini. Artinya, hari ini masih panjang, masih ada dari sore sampai malam. Dan mereka belum belajar bahasa Inggris. They've not studied English today. Mereka belum belajar bahasa Inggris hari ini. Perhatikan not dan studied, artinya belum belajar. And then, jika subjeknya she, he, dan it, berarti menggunakan has. Kemudian not, dan verb 3. She, he, it. She has not. He has not. And it has not. She has not studied math today. He has not tried bakso before. It has not bitten the apple at all. Perhatikan studied, tried, dan bitten merupakan verb 3. Dan she has bisa disingkat dengan she's. He has disingkat dengan his. Dan it has disingkat dengan its. Ataupun she dan he diganti dengan nama laki-laki. She menjadi Tina. Tina has. Dan he menjadi Nick has. Nick has. Sementara it bisa kita ganti dengan nama hewan atau benda. Contohnya monkey has. And then she has not studied math today. Studied merupakan verb 3. Kemudian she has berubah menjadi she's atau disingkat dengan she's. Dia belum belajar matematika hari ini. Perhatikan ya, she's not studied. Dia belum belajar. Not artinya belum. Not studied, belum belajar. She's not studied. Dia belum belajar. Kemudian, he has not tried bakso before. Tried merupakan verb 3. He has bisa disingkat dengan his. He's not tried bakso before. Dia belum mencoba bakso sebelumnya. Artinya, dia belum pernah makan bakso sebelumnya. He's not tried bakso before. Dia belum mencoba bakso sebelumnya. Dia belum mencoba. Di sini menambah kata not. Not tried. Belum mencoba. He's not tried. Dia belum mencoba. Kemudian it has not. It has not bitten the apple at all. It has not bitten the apple at all. Bitten merupakan verb 3. Dan it has bisa disingkat dengan its. It's not bitten the apple at all. Dia belum menggigit apelnya sama sekali. Atau maksudnya monyetnya. Monyetnya belum menggigit apelnya sama sekali. Di sini ada tambahan not, berarti belum menggigit. It's not bitten. Dia belum menggigit. Maksudnya dia di sini merupakan hewan. Monkey-nya. Kemudian present perfect tense yang mengandung pertanyaan atau kalimat interrogative. Kalimat yang mengandung pertanyaan. Interrogative. Formulanya atau rumusnya have or has berada di awal kalimat, kemudian plus subject dan verb 3. Kalimatnya interrogative, artinya mengandung pertanyaan. Berarti kita tambah katanya ya. Langsung saja. Have berarti subjeknya I, you, we, they. Have, I, you, we, they. Kemudian verb 3. Dan jangan lupa tanda tanyanya. Contohnya have.
Have I? Have you? Have we? Have they? Have I done my work? Have you written a new book? Have we cleaned the room? Have they studied English? Perhatikan di sini, ketika kalimatnya interrogatif atau kalimat tanya, berarti have-nya berada di awal kalimat atau have-nya sebelum subjek. Have I? Have you? Have we? Have they? You got it? Paham? Apakah teman-teman paham? Kemudian baru verb 3. Have I done? Have you written atau written? Have we cleaned? Have they studied? Jelas ya? Done, written, cleaned, dan studied merupakan verb 3. Kemudian ayo perhatikan. Have I done my work? Apa saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya? Have I done my work? Apakah saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya? Maksudnya adalah, di sini saya kondisinya sedang bekerja di tempat seseorang. Saya sudah merasa bahwa pekerjaan saya sudah selesai, tetapi saya perlu untuk memastikannya terlebih dahulu. Jadi saya bertanya, have I done my work? Apakah saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya? Maksudnya, apa semua pekerjaan saya sudah selesai saya lakukan? Apakah ada lagi? Misalnya jawabannya yes, you've done your work. Ya, kamu sudah menyelesaikan pekerjaan. Kemudian, have you written a new book? Apa kamu sudah menulis sebuah buku baru? Have you written a new book? Apa kamu sudah menulis sebuah buku baru? And then, have we cleaned the room? Have we cleaned the room? Apa kami sudah membersihkan ruangannya? Maksudnya adalah, kami bekerja sebagai pembersih ruangan. Ruangannya di gedung ini sangat banyak. Ketika kami selesai bekerja, kami bertanya, have we cleaned the room? Artinya, apa kami sudah membersihkan ruangannya? Kemudian, have they studied English? Apa mereka sudah belajar bahasa Inggris? Oke, perhatikan dengan baik ketika kalimat interrogatif berarti have berada di awal kalimat, kemudian baru subject, kemudian baru verb 3. Have we cleaned? Have they studied? Paham ya? And then, has berada di awal kalimat untuk subject she, he, it, dan verb 3. Kemudian tanda tanyanya. Contohnya, has she? Has she? Has he? Has he? Has it? Has it? Has she studied math today? Has he tried bakso before? Atau has it bitten the apple? Perhatikan di sini, ketika kalimatnya interrogatif dan subjeknya she, he, it berarti menggunakan has, dan has-nya diposisikan di awal kalimat seperti has she, has he, atau has it. Has she studied math today? Has he tried bakso before? Atau has it bitten the apple? Studied, tried, dan bitten merupakan verb 3. Kemudian ayo kita artikan, has she studied math today? Apa dia sudah belajar matematika hari ini? Has he tried bakso before? Apa dia sudah mencoba bakso sebelumnya? Has it bitten the apple? Has it bitten the apple? Atau has it bitten the apple? Apa dia sudah menggigit apelnya? Maksudnya, apakah monyetnya sudah menggigit apelnya? Jika iya, yes, monkey has bitten the apple. Atau, it's bitten the apple. Iya, monyetnya sudah menggigit apelnya. Oke, jadi bisa dianalogikan untuk jawaban pertanyaan yang lainnya ya. Misalnya, apakah dia sudah belajar matematika hari ini? Has she studied math today? Yes, she has studied math today. Apa dia sudah belajar matematika hari ini? Iya, dia sudah belajar matematika hari ini. Ataupun, has he tried bakso before? Apa dia sudah mencoba bakso sebelumnya? Yes, he has tried bakso before. Iya, dia sudah mencoba bakso sebelumnya. You get it? Paham ya?
Kemudian, perhatikan dengan baik ketika has berada di awal kalimat kemudian subjek seperti has he berarti apa? Apa dia? Dan verb 3, apa dia sudah belajar? Has he? Apa dia sudah mencoba? Ataupun has it? Apa dia sudah menggigit? Kemudian kita akan bahas present. Oke, tadi sudah apa namanya, sudah dibahas tentang present perfect tense, itu sudah sangat jelas pembahasannya. Nanti kalau misalnya masih belum jelas, video itu masih bisa kalian putar apa namanya, nanti saya kirimkan lewat Google Classroom-nya, nanti Bapak sampaikan di sana. Silakan yang masih belum jelas apa namanya tentang penjelasan present perfect tense itu dan membutuhkan penjelasan ulang, itu nanti bisa kalian tonton nantinya kembali di YouTube. Itu linknya sudah apa namanya sudah Bapak kirimkan dan sudah banyak yang nonton sekarang. Yang hadir di YouTube itu sih banyak yang mengabsen, tapi yang menonton secara langsung saat ini ada 6 orang itu yang menonton secara langsung. Nah, bagus, nanti yang di YouTube itu bisa diulang-ulang atau mungkin nanti Bapak kirimkan lewat Google Classroom. Apa kalian membutuhkan itu ya? Butuhkan? Coba ya. Apa kalian butuh dengan memerlukan lagi artinya video pembelajaran itu? Coba ada yang nyaut. Satu orang mewakili. Apa perlu saya berikan file videonya di Google Classroom? Kalau perlu saya kirimkan di sana. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, oke. Nanti Bapak kirimkan di Google Classroom ya. Bentar, ininya masih mengabsen ya. Oke, sudah absen. Nanti silakan untuk penjelasan video ini kembali kalian buka nanti di sini ya, di Google Plus ya, di Google Plus. Nanti kalian buka Google Plus-nya. Tapi setelah ini ya, setelah pembelajaran ini, artinya nanti kalau sudah terpasang Bapak sampaikan, dan nanti kalian juga akan diberitahu oleh Gmail kalian nanti bahwa ada tugas, atau di forum saya pasang nanti supaya tidak berupa tugas. Nah untuk penjelasan selanjutnya, Bapak memperlihatkan saja dulu file Word-nya ini ya, Word-nya Bapak sampaikan nanti ini. Mungkin sedikit aja sepintas. Nah, nanti untuk lebih jelas juga nanti ini file Word ini juga Bapak share di Google Classroom di forum bersama dengan video tadi. Nah, video tadi itu ada di file, nanti jangan terkejut ya, ada file PowerPoint, tapi nanti PowerPoint itulah yang di dalamnya ada video yang tadi. Jadi tadi itu video baru part 1-nya, bagian satunya, nanti bagian 2-nya kita bahas hari Kamis. Hal yang tadi kan pembahasnya tentang kalimat perba kan, kalimat present perfect tense perbanya. Nanti yang hari Kamis adalah kalimat present perfect
tense yang nominalnya, artinya yang katanya, yang nounnya. Jadi yang tidak mengandung kata kerja itu nanti pembahasannya pada hari Kamis. Nah, untuk hari ini pembahasannya adalah present perfect tense yang kalimat verbal. Jadi yang mengandung kata kerja seperti yang disampaikan tadi oleh video tadi ya. Nah, itu sebenarnya videonya panjang ya, hampir 1 jam, itu saya bagi 2. Jadi satunya part 1, yang satunya part 2. Jadi nanti yang part 2-nya nanti pada hari Kamis ya. Nah, yang di YouTube itu saya salah ketik itu judul apa namanya? Judul tayangannya di sana menulis part itu saya salah ya, mungkin karena tergesa-gesa tadi saya tergesa-gesa jadi menekan A yang tertekan S. Oke, tapi tidak apa-apa. Baik, coba perhatikan ke layar kalian. Di sini Bapak mungkin tidak menjelaskan, cuman memberikan bayangan saja di sini. Karena kalian nanti bisa baca ini dengan baik ya. Nanti saya kirimkan ini. Kalau misalnya Bapak jelaskan lagi ini, nanti panjang sekali ya. Nanti lama sekali. Jadi tugas kalian nanti adalah memperhatikan file-file ini. File-file ini dibaca, videonya ditonton, kemudian filenya dibaca. Nanti setelah pertemuan ini berakhir, di samping juga nanti ada tugas yang menyusul. Nah, sambil mengerjakan tugas itulah kamu baca daripada teori-teori ini dan tonton dari video. Penjelasannya sama dengan dengan video tadi, penjelasan daripada present perfect tense di sini ya. Jadi yang kita lihat definisi atau pengertian dari present perfect tense itu di sini disampaikan bahwa present perfect tense itu digunakan untuk menyatakan satu aksi atau kegiatan yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Ya, sama saja. Jadi cuma cara menyampaikannya berbeda, tapi makna yang disampaikan itu sama saja, karena itu sudah menjadi pakem dalam ilmu bahasa Inggris ya, present perfect tense. Nah, itu dibaca-baca lagi nanti, kemudian videonya didengarkan berulang-ulang sehingga kalian betul-betul paham. Nah, supaya tidak terlalu banyak menghabiskan pulsa, nanti Bapak berikan strategi, nanti bisa kalian download download videonya itu, juga download nanti ini. Jadi 2 file ini nanti di-download sehingga kalian bisa putar berulang-ulang dalam keadaan offline. Nanti kalau sudah mengerjakan tugasnya, nanti tugasnya dikerjakan offline dulu. Sama seperti yang sudah, kalau tugasnya itu adalah nanti dibuat di buku, ditulis, baru kemudian difoto dan dikirimkan. Ingat, sekali lagi mengirimkannya lewat Google Classroom, jangan lewat WA. Jadi masih ada saja yang kecuali memang terpaksa sekali, terpaksa lewat WA, ya oke lah, saya layani. Tapi kalau masih bisa lewat Google Classroom, karena itu sudah menjadi tempat kita berkomunikasi ya di Google Classroom untuk pelajaran. Kalau hal-hal yang lain ya mungkin bisa lewat WA, tapi untuk kegiatan pembelajaran kita lewat Google Classroom saja. Sebab nanti pedoman saya, artinya acuan saya cuma di sana saja. Dan tinggal buka Google Classroom-nya, kalau ada tugas, kalau kalian mengumpulkan akan terlihat di sana. Nah, jadi penjelasan ini sama ya nanti dengan yang di video. Jadi penjelasan yang ada di di file Word ini filenya file Word ya. Ini sama dengan yang video tadi. Walaupun artinya narasumbernya beda. Video dengan yang tadi narasumbernya dengan yang ini, yang file Word ini beda, tapi apa yang dijelaskan di sana pada intinya sama saja. Jadi untuk mendukung pemahaman lebih bagus, sebaiknya kedua-duanya ditonton atau
atau dibaca kalau berupa file seperti ini. Nah, itu pesan saya Bapak. Lumayan ini sekitar ada berapa lembar ini. Nah, di sini juga ada contoh-contoh juga sudah disediakan, termasuk juga formnya atau rumusnya seperti yang kalian lihat di sini. Rumusnya ini seperti ini kan jelas sekali sebenarnya, ini rumusnya ini sudah jelas sekali ya. Ini untuk kalimat positif sudah jelas. Di sana ada subjek tunggal, subjek jamak. Nah, subjek jamak ini seperti nomor I, you, we have, I, you, we, they, itu ditambahkan have. Kemudian kalau subjek tunggalnya he, she, it, itu ditambahkan has, diikuti oleh kata kerja ketiga. Nah, yang paling penting di sini juga Bapak sampaikan, untuk memahami present perfect tense ini, kalian sebaiknya juga nanti membuka-buka daftar perubahan kata kerja. Itu penting sekali. Kalau dulu kita masih belajar pada simple past, itu kita belajar kata kerja yang sampai pada bentuk kedua. Nah, ini kita sekarang belajar present perfect tense ini menggunakan bentuk kata kerja ketiga. Jadi sudah meningkat ya, dari bentuk pertama dulu simple present bentuk pertama saja, kemudian meningkat ke simple past menjadi bentuk kata kerja kedua, sekarang present perfect tense bentuk kata kerja ketiga. Nah, kenapa kita belum mempelajari present perfect tense? Karena poinnya nanti kalau tidak paham present perfect tense ini, karena dalam kurikulum, dalam silabus, nanti kalian juga harus mempelajari namanya passive voice, di mana passive voice ini juga menggunakan bentuk kata kerja ketiga. Jadi yang saya bahas dulu, kalian harus tahu dulu ini present perfect tense ini. Kayak kalian tahu dulu bentuk kata kerja ketiga. Nanti kalau sudah kalian tahu bentuk kata kerja ketiga, baru nanti kita meningkat ke passive voice atau kalimat pasif, di mana dalam kalimat pasif itu juga menggunakan bentuk kata kerja ketiga. Jadi begitu, salam Bapak. Nanti untuk mempelajari present perfect tense ini, kalau kalian tidak hafal perubahan kata kerja itu, silakan kalian gunakan alat kalian, baru selancar di Google untuk mencari daftar perubahan kata kerja dari bentuk pertama sampai bentuk ketiga. Itu nanti lihat. Sebab kalau tidak mengerti itu nanti bingung juga untuk mengerti kalimat ini. Nah, ini bentuk rumusnya yang bentuk kalimat positif sudah ada juga di sini, ditulis di dalam file ini. Nanti saya bagikan ini. Kemudian yang kalimat ini yang negatifnya ini, yang ini nanti di mungkin yang ini ya. Ini yang negatif ya, rumusnya. Silakan aja nanti dibaca, yaitu seperti penjelasan di video tadi. Jadi tinggal menambahkan kata not saja di belakang auxiliary verb-nya, yaitu di belakang has atau have-nya itu. Dan itu juga bisa disingkat seperti penjelasan di dalam video tadi. Nah, kalimat negatifnya, sedangkan kalimat tanyanya ya juga sudah ada di sini. Sudah dicantumkan di sini, tinggal dipelajari saja, tinggal dibaca-baca, kemudian dipraktekkan. Nah, kalian sendiri mempraktekkan, nanti tugasnya ada nanti praktek, tapi prakteknya itu nanti mulai dari berbahasa Indonesia dulu. Nanti kalau sudah bahasa Indonesianya bagus, nanti baru ke bahasa Inggrisnya. Jadi bertahan ya, bertahap kita belajar supaya betul-betul paham dulu present perfect tense ini, sehingga terakhir nanti kalau sudah paham dengan bentuk kata kerja ketiga ini, nanti akan kita kembali pada proyek pembuatan video, tapi dalam teks nanti yang berbeda. Kalau yang kemarin teksnya itu adalah teks naratif, kemudian nanti yang berikutnya nanti kita juga punya proyek video. Nah, kalau dalam proyek berikutnya nanti akan membuat sendiri. Kalau kemarin kan membaca. Nah, kalau yang proyek yang akan datang, kita akan membuat dengan kalimat-kalimat kita sendiri, karena teks recount ya, teks recount nanti yang kita sampaikan, yang kita pelajari. Nah, dalam teks recount itu nanti banyak menceritakan tentang pengalaman diri sendiri ya, juga nanti berkelompok sama dengan video naratifnya. Nah, untuk video naratifnya
Nanti kalau ada waktu kita bahas juga nanti untuk tugas itu. Saya yakin kalau kita tetap konsisten mengikuti pelajaran seperti ini, kita punya waktu. Bersyukurlah kita bisa menggunakan Google Meet ini sehingga kita seperti bertemu di kelas. Makanya rugilah kalau kita tidak mengikutinya. Nah itu udah juga jelas. Di sini juga ada diberikan keterangan ini adverbs ini keterangan di sini keterangan waktu ya di sini expedient yang digunakan dalam present itu ya seperti yet, kemudian already, just, ever. Nah masalah artinya itu nanti silahkan kalian cari sendiri di kamus, kemudian menerapkannya di kalimat. Nanti tonton lagi videonya sehingga kalian betul-betul paham. Kemudian ada lagi satu ini tren waktu never. Nah untuk tren waktu ketika berbicara tindakan belum selesai atau sebuah situasi tertentu, maka kita bisa menggunakan for artinya yang selama dan since yang artinya sejak. Nah itu untuk keterangan waktu present perfect tense. Nah waktu yang tepat untuk menggunakan present perfect tense ini sudah nanti baca ya, bagaimana mengidentifikasi sebuah kondisi bahwa sebuah kalimat memiliki bentuk present perfect tense atau kapan saat yang tepat menggunakan present tense ini. Kamu bisa melihat ciri-cirinya dengan contoh keterangan waktu alias time expression berikut ini. Nah ini juga termasuk ya sudah Bapak sampaikan tadi. Keterangan waktu yang biasa dipakai dalam present perfect tense itu ada beberapa ini sudah dijelaskan, tinggal dipraktekkan. Ya nanti baca ini dengan baik. Kemudian contoh kalimat juga di dalam file ini juga sudah diberikan contoh kalimat banyak ya, banyak. Nanti silakan dibaca-baca saja. Ya, di sini ada ini contoh kalimat yang positif. Yeah, I have been to France. I think I have seen that movie before, dan seterusnya. Kemudian yang menyatakan ini menyatakan apa ini yang membicarakan pengalaman, present perfect yang membicarakan pengalaman. Nah tadi makanya nanti sebelum kita menginjak kepada teks recount, kita kan harus belajar ini dulu kan, karena nanti teks recount itu juga banyak menceritakan tentang pengalaman, jadi harus tahu dulu kalimat present perfect tense. Kemudian ini contoh yang kalimat yang menyatakan pengalaman ya, ini yang ini. Nah kemudian present perfect tense juga bisa digunakan untuk menyatakan satu perubahan. Ini contoh-contohnya juga sudah diberikan, misalnya seperti ini, you have grown since the last time I saw you. Sampai dengan my English has already improved since I moved to Australia. Ini dibaca baik-baik ya, supaya kamu punya materi. Sebaiknya ini kan kalian download, kemudian kalian simpan atau kalian tulis di buku tulis sehingga nanti bisa dibaca-baca ulang. Present perfect juga bisa untuk menyatakan untuk pencapaian atau hasil, misalnya ya contoh-contohnya kalimat ini sudah diberikan di sini. Man has walked on the moon. Manusia sudah berjalan di bulan dan seterusnya sampai pada scientists have stood di atom. Kemudian present perfect tense juga bisa digunakan untuk menyatakan sesuatu yang belum terselesaikan. Misalnya ini sudah diberikan contohnya, James has not finished his homework yet. Nah di video tadi kan juga sudah ada itu contohnya, di sini tambahannya bisa kalian dapatkan. Kemudian ada beberapa cerita yang terjadi dalam kurun waktu yang berbeda. Jadi ini menggunakan present perfect tense juga, misalnya contoh kalimatnya sudah juga diberikan di sini. Pokoknya di sini sudah lengkap ya. Present perfect dalam bentuk pasif. Nah ini di sini tambahkan, ini belum ya, nanti ada bentuk pasif yang dijelaskan secara khusus nanti. Tapi tidak ada salahnya, tidak ada jeleknya juga kalian ini pelajari ya. Dan ini tidak Bapak singgung
karena nanti ada ada pembelajaran khusus untuk kalimat asik ya. Nah, ini panjang juga penjelasannya. Nah itu untuk file Word ini juga nanti Bapak kirimkan ke Bapak kirimkan juga nanti ini file Wordnya ini ke Google Classroom kalian. Jadi kalian tinggal download atau kalian tinggal kalau tidak mau download ya langsung diputar file Wordnya itu bisa kalian salin gitu kan. Itu juga sangat bagus. Jadi jadi kalian jauh lebih memahami materi yang sedang kita pelajari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya dulu? Ya mungkin artinya sepintas dulu menanyakan. Di mananya tadi mungkin agak bingung lah mendengarkan mungkin seperti itu. Ada ya? Sekarang pesertanya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 15 orang ya, 15 orang. Jadi bentar saya absen dulu. Oke, saya absen. Nah, sekarang saya perlihatkan ingin membuktikan ya bahwa file Word ini Bapak kirimkan ke Google Classroom ya, ke Google Classroom. Bisa nanti prosesnya bisa kalian lihat sendiri ya. Baik, kalau begitu coba perhatikan di layar kalian supaya kalian betul yakin bahwa kalian sudah diberikan video pembelajaran tentang Present Perfect Tense dan juga kalimat Present Perfect Tense berupa file Word ya. Coba perhatikan. Bapak juga ingin buktikan ada kalian bahwa memang betul kalian mendapatkan penjelasan yang lengkap gitu. Jadi tergantung kalian sekarang nanti apakah mau mau belajar atau tidak, itu Bapak tetap silahkan kepada kalian. Yang penting Bapak berusaha memberikan pelajaran selengkap mungkin ya. Kalau misalnya sudah lengkap seperti itu masih ada yang mungkin masih bingung, itu wajar, jadi tidak masalah, jangan takut ya. Present Perfect Tense Part 1 ini saya dulu taruh sini, kemudian saya ambil yang file Word-nya. Present Perfect Tense-nya di 2 ya.
agak lama ini. Ini karena video ya agak lama ya. Tunggu dulu ya, seperti inilah proses saya mengirimkan file kepada kalian. Jadi sampai prosesnya pun Bapak tunjukkan kepada kalian supaya kalian tahu proses. Ternyata seperti itu cara pengirimannya. Nah, kalian sebenarnya kalau menggunakan laptop itu jauh lebih gampang kalau mengumpulkan tugas ya, prosesnya seperti Bapak tunjukkan ini. Jadi tinggal ke aja kelas kalian dari Google Classroom-nya, kemudian file yang mau dikirimkan silahkan ditaruh di sana. Itu seperti ini prosesnya, kalian bisa praktikkan nanti dengan baik-baik ya. Ini agak lama nguploadnya karena ini berupa video yang besarnya 56 MB ya, 56 hampir 57 MB ya, besar. Dan mungkin nanti sore baru bisa ini di download. Tapi untuk file wordnya nanti pasti bisa. Nanti ini bisa setelah ini aja, setelah pertemuan ini bisa udah kan. Gampang itu. Nah, sambil menunggu mungkin ada yang mau mungkin ada yang mau ditanyakan, tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada saya tambahkan lagi file. Baru satu tadi, sekarang dua, tambahkan lagi satu. Nah, kalau ini cepat ya, ini saya kirimkan ke 3 kelas A, kemudian D dan C. Nah, mungkin setelah ini kalian langsung bisa lihat nanti di kelas kalian, di Google Kelas kalian masing-masing ya. Oke, itu sudah Bapak kirimkan filenya, silahkan nanti dicek ya, silahkan dicek di Google Classroom-nya. Pelajari itu dengan baik sehingga kalian paham. Nah, untuk berikutnya Bapak mau menyampaikan lagi tugas ya, tugas present perfect tense-nya. Sebentar saya cari ya, saya anggap ini sudah mau berakhir. Kemudian untuk tugas hari ini Bapak bagikan hari ini juga lewat coba saya lihat dulu filenya yang mana ini. Yang ini ya, bentar, coba bukan. Bentar saya lihat dulu filenya di mana yang tempatnya. Tugas perfect itu judulnya. Bentar, saya mau cari dulu filenya. Tugas present perfect and present part 2. Ini ya. Nah, sudah kelihatan di layar kalian? Sudah kelihatan di layar kalian? Sudah, Pak. Oke. Jadi itulah yang menjadi tugas kalian hari ini. Ya. Apa yang harus kalian lakukan? Nah, ini tugas menerjemahkan.
Ya, tugas menerjemahkan present perfect tense. Nah, present perfect. Jadi menerjemahkan. Nah, di sini tugasnya saya berikan dalam bentuk bahasa Inggris. Banyaknya berapa itu? Berapa banyaknya itu tugas? 12. 12. Oke, 12. Baik. Karena ini agak lumayan lama kalau misalnya saya suruh menulis ya. Jadi Bapak kirimkan juga nanti ini tugas ini Bapak kirimkan di Google Classroom. Ya, di Google Classroom. Nanti setelah pertemuan ini kalian kalian lihat lagi Google Classroom-nya, tugas ini Bapak kirimkan dan diingat kumpulkan nanti Bapak berikan batas waktu itu adalah sampai sore. Ya, sampai sore. Jadi nanti kalian lihat sendiri di Google Classroom-nya nih ya, di Classroom-nya ini nanti lihat. Nah, di sini sudah terpasang ya, sudah terpasang yang tadi present perfect tense PowerPoint itu di sana ya, di dalamnya itu ada video ya. Kemudian di sini juga sudah Bapak kirimkan present perfect tense berupa dokumen Word ya. Nanti tinggal cek. Nah, sekarang saya tambahkan dalam bentuk tugas ya, dalam bentuk tugas juga pasang di sini coba saya pasang di tugas kelasnya ya. Jadi saya berikan berupa materi aja ya, materi aja. Coba saya tambahkan bentar. Apa bisa di sini ya uploadnya, karena biasanya ini tempat untuk materi saja. Baik, saya pasang di forum aja biar nggak lama. Tugas hari ini ya. Nah, sekarang Bapak carikan tugasnya, tambahkan file. Bapak cari filenya sekarang. Mudah-mudahan rasanya tadi sudah Bapak pasang juga berupa PowerPoint ya. Tugas perfect. Nah, ini dia. Oke. Ya, saya proses. Oke. Nah, ini kan baru di 9A, sekarang saya pasang di 9B juga dan 9C. Nah, sekarang saya posting. Nah, kalau ini bisa dibuka sekarang juga. Dan kalau perlu di-download ya. Di-download sehingga nanti kalian bisa kerjakan offline dulu. Karena mungkin mengerjakannya kan lama gitu. Ya, berusaha dulu mengerjakannya tanpa kamus ya. Berusaha dulu mengerjakannya tanpa kamus ya, berusaha saja untuk mengetes pemahaman kalian. Nanti kalau sudah selesai tugas ini silahkan bisa sambil begini bisa ngecek Google Classroom-nya bisa ya. Bisa, Pak. Oh, bisa. Nah, coba aja cek di sana sudah terpasang di apa belum di kelas kalian masing-masing. Kalau di sini sudah terpasang sih. Nah, kelas B sudah, kelas C coba saya lihat.
Oh juga sudah, termasuk yang 2 tadi. Jadi semuanya sudah terpasang di Google Classroom. Nah yang ikut di YouTube juga harus memperhatikan. Nah ini yang di YouTube, coba lihat ada beberapa ini yang hadir, mana tahu ini. Coba saya lihat absensi yang terakhir di YouTube dulu. Ini siapa tadi yang terakhir ini? Pandai ya. Coba sekarang saya lihat YouTube-nya siapa ini. Pandainya mana dia? Ananda Nikoman Galip kita. Oh ini sekarang ada banyak headset saya mau apa namanya, udah ada tambahannya. Nah itu tugas dan file video dan juga file Word juga sudah Bapak pasang di Google Classroom kalian. Sebelum mungkin Bapak tutup, apa ada yang mau didiskusikan ya atau mau ditanyakan? Silakan. Terkait dengan tugasnya mungkin, atau terkait dengan materinya tadi, mungkin saya berikan waktu lah 5 menit untuk menanyakan hal-hal yang masih belum jelas. Ada ya yang ditanyakan? Tidak ada ya? Ada yang mau tanyakan? Tidak. Sepi berarti kan tidak. Halo, ada yang nyaut? Coba. Saya Novita, Pak. Oke, silakan. Untuk soal yang nomor 12-nya kurang kelihatan di Google Class-nya, Pak. Ini nomor 12-nya. Iya, Pak. Cuma sampai 1 sampai 11 aja yang kelihatan. Oh. Oke, nanti itu coba saya lihat yang di filenya. Bisa kalian tulis ya nomor. Coba saya perlihatkan mungkin yang di sini saya perlihatkan. Oke. Udah lihat di layarnya? Lihat di layarnya. Herman, Novita. Kita lihat. Sudah. Ini coba tulis, kalau dia kurang jelas itu coba tulis nomor 12 itu, the rain hasn't stopped. Sudah. The rain hasn't stopped, itu nomor 12. Sudah, Pak. Oke, bagus. Ada lagi yang mau tanyakan? Ada? Nah, ini berarti sekarang Bapak mengabsen terakhir ya. Tadi di awal sudah, maaf di tengah sudah tadi 2 kali, sekarang tinggal terakhir. Jadi supaya saya tahu pergerakan kalian ya. Oke, sudah absen yang terakhir sudah. Jadi nanti saya cek kembali berapa sebenarnya yang hadir di Google Meet dan berapa hadir di YouTube.
Tidak ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka saatnya kita berpisah. Sampai bertemu nanti pada hari Kamis. Ya, terima kasih atas kehadiran kalian. Terima kasih semuanya sudah bisa mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat. Sampai bertemu lagi di hari Kamis.